Di konsultan Inggris, Susan beserta adik laki-lakinya yaitu Arthur menemui Tuan Konsul Bruce guna menanyakan suami Susan yang hilang di hutan New Guinea. Karena semenjak kehilangan suaminya ia melapor hingga sampai 3 bulan berlalu belum ada kabar sama sekali dari Tuan Konsul Bruce. Kemudian Tuan Konsul Bruce mulai menjelaskan, semenjak laporan diterima saat itu juga memulai pencarian dari udara dibantu beberapa kepolisian. Tapi hasilnya sia-sia dan mereka pun memutuskan menghentikan pencarian. Sebab ekspedisi suami Susan tidak mengantongi izin dari pihak berwenang. Nah, dari sebab itulah pihak kepolisian tidak mempunyai kontak dengan dia bahkan melalui radio pun. Hingga pencarian menjadi sulit dan diberhentikan. Tuan Konsul Bruce lalu menyuruh Susan menemui Profesor Edward, seseorang pria yang mengenal daerah perdalaman. Setelah tiba, ternyata Edward teman akrab Henry, yaitu suami Susan. Begitu tujuannya tersampaikan, Edward ragu untuk membantu. Kemudian ia menunjukkan sebuah peta tempat Henry hilang, yaitu di hutan Marabata, Pulau Roka 8 km dari pantai. Pulau tersebut tertutup hutan dan sangat lebat dan melindungi Gunung Suci Rarami. Para penduduk setempat meyakini gunung tersebut terkutuk. Lalu Nyonya Susan malah ingin nekat pergi ke Pulau Roka. Padahal Edward sudah melarang. Ia rela melakukan apa saja demi menemukan suaminya. Hingga mereka putuskan pergi bersama-sama menggunakan heli. Lanjut di dalam heli. Seseorang pria bernama Azaro menatap tajam Nyonya Susan. Lantas siapakah Azaro itu? Nah, nanti aja kita bahas. Mereka juga ditemani anak buah Edward. Begitu tiba mereka mengeluarkan benda-benda pentingnya. Dan heli pun perlahan-lahan mulai kembali. Saat itu juga Azaro menatap Nyonya Susan lagi. Sebenarnya ia pun agak risih, tapi kata Edward menyuruh mengabaikan saja. Mending berkemas memulai perjalanan menuju pantai yang masih berkilo-kilometer. Edward juga akan meminta bantuan beberapa penduduk setempat. Langkah demi langkah ia lalui bersama rombongan. Namun Nyonya Susan terjatuh di tumpukan ranting sampai-sampai ia akan tersengat tarantula. Untung saja Edward lekas membunuh hewan tersebut. Tak selang lama penduduk setempat melakukan ritual. Mereka meyakini bahwa membunuh laba-laba itu pertanda buruk. Dengan persembahan iguana mereka menawarkan kepada dewa-dewanya untuk melindungi tim ekspedisi dari kekuatan jahat. Akan tetapi kelakuan Arthur membuat proses ritual gagal. Membuat penduduk setempat ketakutan dan melarikan diri. Singkat perjalanan mereka sudah tiba di pantai dan berlanjut menuju Pulau Roka. Begitu tiba semua langsung mencari Henry, namun tidak menemukannya. Hanya menemukan pisau yang ditemukan Arthur. Mengingat hari semakin malam mereka memutuskan untuk beristirahat. Dan tiba-tiba Azaro terbangun mendengar sesuatu. Ia berjalan mendekati suku bertopeng. Suku bertopeng tersebut mengambil kalung Azaro lantas membuangnya. Setelah kejadian itu Azaro tidak diketahui keberadaan dia. Hingga saat pagi tiba Edward cuma menemukan kalung Azaro saja. Semua pada bingung, tidak ada yang tahu. Tim menjadi berkurang, tanpa Azaro agak sulit menemukan jalan. Edward sangat kehilangan kawannya itu. Namun Arthur malah tidak mementingkan Azaro. Ia ingin melupakan Azaro dan berjalan lagi sampai ke gunung tujuan ia tersebut. Membuat Edward marah sampai-sampai mau berkelahi. Untung saja Nyonya Susan melerai menyadarkan dua orang itu.
dan melakukan perjalanan melalui jalur sungai. Tapi tak semudah yang mereka bayangkan. Perahu geteknya tersangkut, membuat anak buah Edward memperbaiki. Akan tetapi nasibnya sial, ia dimakan buaya. Membuat teman-temannya panik hingga peralatannya pada kejebur. Sesampainya di daratan, mereka melanjutkan perjalanan lagi. Namun kali ini mereka diintai suku bertopeng hingga yang terjadi. Mengetahui dalam bahaya, semua pun langsung berlari. Akan tetapi anak buah Edward satu ini malah kabur. Mengetahui hal itu, Edward beserta Arthur bergegas mengejar. Tanpa ia sadari malah meninggalkan Nyonya Susan sendirian. Sedangkan yang kabur tadi menemui temannya yang terkena jebakan. Namun setelah ia melihat, hanya tinggal kakinya saja. Dan tanpa ia duga, dari belakang Arthur Edward mengetahui hal itu, ia pun sadar telah meninggalkan Nyonya Susan sendirian. Seketika ia langsung kembali. Nyonya Susan saat itu tengah dikejar suku bertopeng. Dan untung saja ada seseorang pria yang menolong. Ia bernama Manolo. Tepat pada waktunya, dua orang itu juga sudah kembali, walaupun telat. Lantas mereka langsung menuju ke kampung pedalaman. Edward sangat senang sekali bisa ketemu dengan Mouse kembali. Setelah berkenalan, Nyonya Susan mulai menanyakan tentang Gunung Rarami. Ia menegaskan ingin mencari suaminya yang hilang di sana. Bapak Mouse pun langsung melarang, karena di sana tempatnya suku Puka. Mereka adalah penghuni tua dari Rarami. Dalam bahasa mereka, Rarami berarti Tuhan Gunung Kanibal. Kemudian Edward yang sudah pergi ke sana mulai menceritakan. Dulu anak ketua suku Puka sakit demam. Lantas ia rawat dan menjaganya sampai sembuh. Setelah itu mereka memperlakukan Edward sebagai bagian dari suku Puka. Namun ia tidak mau. Ia mencoba kabur berkali-kali tapi selalu gagal. Hingga suatu hari suku musuh menyerang. Sampai-sampai peperangan di mana-mana. Melihat ada kesempatan, Edward pun bisa kabur sampai menuju pantai. Jadi anak suku yang dimaksud Edward yaitu Azaro, yang dari awal perjalanan diam-diam menatapi Nyonya Susan. Dan malam itu, Sura memasuki kamar Arthur lantas melakukan hal keji. Kelakuan mereka dilihat langsung oleh suami Sura. Wajah-wajah kecewa terlihat dari muka bapak itu. Tak lama kemudian, suku topeng mengendap-endap masuk dan membunuh Sura. Tak buang waktu, Edward mengetahui suku itu, ia langsung mengejar. Hingga pengajarannya terhenti mengetahui suami Sura tergantung. Dan tiba-tiba ternyata itu Azaro. Atas meninggalnya dua warga, kepala daerah langsung mengusir mereka. Menganggap para ekspedisi telah mengusik kedamaian penduduk. Sehingga suku bertopeng mulai menjarah desanya. Kemudian mereka melanjutkan misinya ke Gunung Rarami melalui jalur sungai. Namun saking derasnya arus sungai mereka tak bisa mengendalikan diri. Walaupun semuanya selamat, tapi sampan mereka hanyut. Setelah kejadian itu mereka tak putus asa, melanjutkan berjalan kaki hingga sampai menaiki bukit air terjun. Mengetahui Edward butuh bantuan, Arthur tak mau menolong. Alhasil Edward pun meninggal.
Mengetahui hal itu, Manolo sangat marah. Teman macam apa kau ini? Ketika ingin menghajar, Nyonya Susan menghentikan, menyuruh meninggalkan Edward dan harus menemukan Henry. Kayaknya dua saudara itu ingin menyingkirkan Edward dari misinya. Hingga perjalanan mereka sampai ke Gunung Rarami dan beristirahat sejenak di bebatuan. Namun saat ingin melanjutkan perjalanan, Manolo melihat simbol ritual suku Puka. Mengetahui dalam bahaya, Arthur malah naik ke atas. Kemudian Nyonya Susan malah menyusul. Mau tak mau, Manolo harus ikut naik. Arthur yang sudah sampai ke atas menuju sebuah gua disusul Nyonya Susan. Manolo yang sudah sampai, ia dibuat bingung oleh dua saudara itu lantaran mereka telah sibuk mencari bebatuan uranium. Jadi gini, Henry pergi ke Gunung Rarami bertujuan mencari bebatuan uranium. Makanya ia tidak mempunyai izin dari pihak berwenang, sehingga pihak konsultan sulit mencari Henry. Kemudian Nyonya Susan mencari bantuan Edward, teman dekat Henry, yang mengetahui hutan tersebut. Ia pun memohon-mohon ke Edward meminta bantuan mencari suaminya yang hilang saat ekspedisi. Padahal itu semua cuma alasan Nyonya Susan yang tidak ingin kalah kaya dengan suaminya. Dan pada saat Edward terjatuh tak ingin menolong, jadi itulah alasan mereka. Mendengar omongan dua saudara itu membuat Manolo marah. Pada saat Manolo mau meninggalkan, Arthur menodongkan senjata. Tapi tiba-tiba setelah kejadian itu mereka ditangkap suku Puka. Lalu Nyonya Susan diberi foto oleh kepala suku. Ternyata itu foto ia bersama Pak Henry. Dan mayat Henry dijadikan dewa. Mengetahui hal itu, Nyonya Susan langsung shock. Entah apa yang diomongkan suku itu. Tahu-tahu Manolo langsung diikat sambil melihat para suku memakan daging Arthur. Sedangkan Nyonya Susan akan dijadikan dewa yang kedua. Padahal Manolo sudah berteriak-teriak, namun Nyonya Susan yang sudah teler. Alhasil setelah memakan daging adiknya sendiri, para suku Puka langsung melakukan pesta zina. Namun ada salah satu suku yang ingin memperkosa Nyonya Susan. Tapi tingkah lakunya ketahuan sehingga ia dihukum adat, alhasil batangnya dipotong. Kemudian Nyonya Susan disuruh membunuh suku tadi. Namun ia malah membunuh kepala suku dan saat itu juga para penganut terdiam. Tapi ketika malam para suku sudah tertidur, Manolo bisa meloloskan diri dan membantu Susan untuk keluar. Sampai menuju sungai, mereka menggunakan batang kayu untuk mengarungi sungai. Dikarenakan mereka sudah selamat, jadi film pun berakhir.